love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1817. Pergilah kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Joel menggerutu sambil mencibir. Nah, bagaimana jika begini? Karena rasa hormat saya terhadap keluarga Hilton, Anda dan Seth akan memberi kompensasi kepada Masun dan dua lainnya dengan 450 juta. Dan saya akan mengampuni kalian berdua, kata Iwan. Karena Masun dan yang lainnya hanya menderita beberapa luka dalam, Iwan tahu lebih baik untuk tidak meminta sesuatu yang keterlaluan dan memutuskan untuk membiarkan masa lalu berlalu selama Joel bersedia membayar. Apa? Ini tidak akan terjadi. Baik Joel dan Seth menatap Iwan dengan tatapan gelap. Meskipun 450 juta tidak berarti apa-apa bagi mereka, kompromi akan membuat mereka menjadi bodoh. Masun dan dua praktisi bela diri lainnya mungkin terluka, namun Joel dan Seth menderita cedera yang lebih parah di tangan Iwan. Namun Iwan meminta mereka untuk membayar biaya pengobatan untuk Masun dan yang lainnya. Jika mereka menerima syarat tersebut, mereka akan menjadi bahan tertawaan seluruh wilayah selatan. Ya memang begitu, kalau kamu menolak mematuhinya dan saya jamin tidak ada di antara kalian yang bisa keluar dari sini. Iwan menyipitkan matanya dengan dingin dan mengancam. Kenapa kamu? Ekspresi mereka menjadi gelap tetapi tidak berani berdebat. Iwan jauh lebih kuat dari mereka dan dengan John di sisinya, Joel dan Seth tahu bahwa mereka tidak punya peluang. Jika Iwan memutuskan untuk menyerang mereka lagi, Markus dan yang lainnya tidak akan bisa menyelamatkan mereka dan pada akhirnya mereka akan dihukum karena melewati Iwan. Baiklah Iwan, tunggu saja, aku akan membuatmu membayar untuk ini suatu hari nanti. Joel menggerutu dengan muram, tahu betul bahwa dia tidak punya pilihan selain berkompromi dalam menanggapi ancaman Iwan. Kebenciannya terhadap Iwan semakin dalam dan Joel bersumpah dalam hati bahwa dia akan menangiskan Iwan, menghancurkan Iwan berkeping-keping ketika dia punya kesempatan. Setelah membayar Masun 450 juta, Joel, Seth dan yang lainnya pergi. Ini akhirnya berakhir. Tari, Ratna dan yang lainnya menghela nafas lega setelah Joel dan Seth menghilang dari pandangan mereka. Hati mereka masih terasa berat ketika memikirkan tujuannya Joel dan Seth datang ke Mustika Ratu Group. Keluarga Hilton adalah salah satu keluarga terkuat di wilayah selatan. Keluarga Hilton melihat perusahaan Mustika Ratu Group sebagai potensi ancaman dan tindakan Iwan menyinggung perasaan Joel sehingga mereka semua dapat membayangkan apa yang menanti mereka di masa depan. Tuan Gusnadi, Anda terlalu ceroboh. Joel adalah putra tertua garis keturunan pertama di keluarganya, dan seluruh keluarganya menyukai dia. Anda telah melukainya terlalu parah kali ini. Dia dan keluarga Hilton tidak akan membiarkannya begitu saja. John menghela nafas. Ya, aku tahu, namun ada beberapa hal yang ditakdirkan untuk terjadi, dan kompromi tidak selalu berhasil. Kita harus membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya, kata Iwan dengan tenang. Iwan tahu bahwa Mustika Ratu Group dan Hilton Corporation adalah pesaing, dan bahkan jika Iwan mengampuni Joel dan keluarga Hilton akan tetap menargetkan Mustika Ratu Group. Jadi Iwan tidak melihat ada gunanya menoleransi mereka. Jika keluarga Hilton memutuskan untuk bersaing dengan Mustika Ratu Group melalui jalur hukum, Iwan tidak mungkin mengeluh. Namun jika keluarga Hilton berusaha mengambil kendali grup Mustika Ratu dengan paksa, Iwan tidak akan membiarkan mereka. Bab 1818. Setelah keluar dari Mustika Ratu Group, Markus dan yang lainnya segera mengirim Joel dan Seth ke rumah sakit untuk dirawat.
Joel hanya mengalami patah satu lengannya, jadi Joel hanya perlu memakai gips untuk menahan lengannya di tempatnya. Namun kaki Seth patah dan perlu istirahat di kursi roda setidaknya selama 1 atau 2 bulan sebelum dia bisa berjalan lagi. Untungnya, keduanya adalah praktisi bela diri yang terampil dengan fisik yang unggul, sehingga tidak satu pun dari mereka perlu tinggal di rumah sakit atau menjalani prosedur bedah apapun. Setelah meninggalkan rumah sakit, Joel dan Seth masuk ke mobil bersama Marcus dan yang lainnya. Joel, apa yang harus kita lakukan sekarang? Iwan menempatkan kita berdua dalam situasi ini. Kita harus menghancurkannya untuk membalas penghinaan yang dia timbulkan pada kita hari ini. Seth berkata dengan kejam, matanya dipenuhi kebencian terhadap Iwan. Tentu saja, tapi bajingan kecil itu menyelamatkan nyawa Rizka Gumelar sebelumnya dan dekat dengan keluarga Gumelar. Jika kita ingin menyingkirkannya, kita harus merencanakan semuanya dengan baik, kata Joel. Kesombongannya tadi digantikan oleh ekspresi penuh perhatian. Keluarga Hilton adalah salah satu keluarga terkuat di wilayah selatan, dengan praktisi bela diri terampil yang tak terhitung jumlahnya. Jika Iwan tidak memiliki pendukung atau latar belakang sama sekali, Joel dapat dengan mudah melenyapkannya dengan mengirimkan beberapa keluarga Hilton untuk mengejarnya. Namun situasinya berbeda jika Iwan didukung oleh keluarga Gumelar. Dilihat dari seberapa dekat Rizka dengan Iwan, keluarga Gumelar pasti dekat dengan Iwan juga. Jika Joel mengirim anak buahnya untuk mengejar Iwan, orang lain akan menyebutnya mengganggu, dan itu mungkin mempengaruhi reputasi keluarga Hilton. Begitu keluarga Gumelar terlibat, keluarga Hilton pada akhirnya hanya akan menderita lebih buruk. Ya, kamu benar. Bentar ya, azan. Ya, kamu benar. Keluarga Gumelar tidak bisa diganggu. Jadi ini sedikit menantang. Seth perlahan mendapatkan kembali ketenangannya. Seth belajar pelajarannya setelah menyaksikan sejauh mana sebenarnya kekuatan Iwan dan menyadari bahwa dia terhubung dengan keluarga Gumelar. Keduanya tidak bisa lagi menyerang Iwan sesuka hati. Selain itu, komunitas praktisi bela diri selalu menghargai tujuan dibandingkan cara. Tanpa alasan yang dapat dibenarkan, mereka tidak bisa begitu saja menyerang Iwan, terutama karena dia berada di bawah perlindungan keluarga Gumelar, atau mereka mungkin akan mengulangi kesalahan yang sama. Ngomong-ngomong, aku punya ide, kita mungkin bisa menyingkirkannya tanpa terlibat sama sekali. Seth mengingat sesuatu dan berseri-seri. Apa itu? Beritahu saya. Joel menatapnya dengan tatapan bingung. Aku pernah bertarung melawan Iwan di pasar gelap sebelumnya. Dia beruntung saat itu dan mendapatkan harta karun yang sangat kuat. Seth melanjutkan penjelaskan semua yang terjadi di pasar gelap. Bab 1819. Harta karun, mungkinkah dia berhasil mengalahkanku? Joel terkejut, tetapi pada saat yang sama merasa melihat kejelasan. Iwan kalah dalam kecepatan dan daya ledak dibandingkan dia, dan itu membuatnya bingung bagaimana Iwan berhasil mengalahkannya. Joel sadar bahwa Iwan mungkin menang dengan mengandalkan harta yang dimilikinya, karena sepertinya tidak ada kemungkinan lain. Ya, saya pikir begitu. Seth menyesatkan dirinya dengan berpikir bahwa Iwan mengalahkan Joel dengan bantuan mutiara spiritual. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Iwan berhasil dengan bantuan pelindung dada kaisar, bukan mutiara spiritual. Harta karun sangatlah langka dan siapapun akan beruntung bisa menemukannya. Sehingga tak satu pun dari mereka dapat membayangkan bahwa Iwan memiliki harta lain selain mutiara spiritual. Sepupu, harta karun adalah sesuatu yang semua seniman bela diri ingin bunuh. Jika kita mengumumkan kepada publik bahwa Iwan memiliki harta karun, banyak orang akan mengincarnya. Bahkan dengan keluarga Gumelar yang mendukungnya, kematiannya tidak bisa dihindari. Seth mencibir dan menjelaskan rencananya. Iwan hanyalah seorang pria tanpa latar belakang di wilayah selatan.
sehingga menjadikannya sasaran empuk bagi siapapun. Begitu orang-orang berkumpul untuk menyerangnya, bahkan keluarga Gumlar pun akan kesulitan melindunginya. Dengan begitu, mereka bisa melenyapkan Iwan tanpa terlibat. Tidak, kita tidak bisa membiarkan orang lain mengetahuinya. Joel menggelengkan kepalanya mendengar usulan Seth. Tidak, mengapa tidak? Seth sedikit terkejut. Saya tertarik dengan harta karun itu, jadi saya akan mengambilnya dari dia. Jika orang lain mengetahui tentang harta karun itu, semua orang akan mengejarnya dan akan sulit bagiku untuk mendapatkannya. Joel menjelaskan. Joel tidak mengetahui secara pasti klasifikasi mutiara spiritual, tetapi berasumsi bahwa itu harus berada di kelas kaisar atau lebih tinggi, atau Iwan tidak akan pernah mampu mengalahkannya dengan mudah. Sebagian besar senjata memerlukan persembahan energi sejati, dan semakin lemah penggunanya, semakin lemah pula senjatanya. Karena Iwan hanya berada di tahap puncak alam Rigana, kemungkinan besar dia tidak memanfaatkan potensi penuh dari senjatanya, dan senjata itu mungkin memiliki kekuatan yang jauh lebih unggul jika digunakan oleh keluarga Hilton. Karena harta karun sulit didapat, Joel bertekad untuk mendapatkannya dan tidak ingin ada pesaing lain. Oh, jadi begitu, ucap Seth namun masih enggan menyerah. Tapi kalau begitu bagaimana kita menyingkirkan Iwan? Jangan khawatir, saya punya ide sekarang. Mari kita selesaikan masalah ini dengan Gordon terlebih dahulu. Kamu akan mengetahui rencanaku nanti, kata Joel. Dia hanya menantang Iwan dan menghadapi kekalahan karena Gordon sengaja menyesatkannya. Jadi Joel memutuskan untuk membuat Gordon membayarnya. Ya, bajingan itu membodohi kita. Kita tidak bisa menghindarinya. Seth menggerutu. Rombongan kemudian berangkat dengan mobil di bawah instruksi Joel.